Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Moh Japar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang kita tresnani menika. Atallahu umrahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, manjangkan umurnya sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang sepindah tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan sehingga alhamdulillah enjang menika saged makempal wonten Masjid Al-Muttaqin menika dalam rangka thalabul ilmi. Amin Allahumma. Salawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mendhet tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Terus niki kajian yang kita sampaikan ini adalah merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, bagaimana para ulama kemudian memahami Al-Qur'an dan Sunnah ini. Dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih disebutkan sebuah hadis. Hadis ini banyak ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, termasuk Imam Muslim di dalam kitab sahihnya Sahih Muslim. Ada juga di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ada juga di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ada di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ada juga di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ada juga di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang menulis Al-Imam At-Tabrani. Ada juga di dalam banyak sekali tafsir termasuk kitab tafsir At-Tabari. Nah, ini saya ambil satu saja. Dari kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa azidu. Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, wa azidu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi. Tidak berhenti sampai 10. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10, bahkan wa azidu, dan aku tambahkan lagi.
Kebalikannya, waman jaa bis-sayyi'ati, barang siapa yang melakukan keburukan, fajaza'u sayyi'atin mithluha, maka ia akan mendapatkan balasan keburukan atau balasan dari Allah itu satu balasan. Kalau kebaikan, satu kebaikan 10 dibalas oleh Allah dengan kebaikan, bahkan ditambah lagi. Kalau keburukan yang kita lakukan satu keburukan, ya satu balasannya. Au aghfir. Bahkan Allah mengatakan atau aku ampuni. Satu keburukan itu habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Terangkan wonten mriki, fa inni ghafurur rahim. Karena aku sesungguhnya aku itu, kata Allah, ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Karena Gusti Allah niku Maha pengampun lagi Maha penyayang, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10, bahkan ditambah lagi. Tapi kebalikan, kalau keburukan satu keburukan, satu balasan, bahkan itu bisa hilang, dihapus oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Di dalam sebuah hadis, masih di dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih, anna thawabi aktsaru min ta'atil 'abdi, sesungguhnya pahalaku itu lebih besar daripada ketaatan hambaku. Taat kita sedikit, taat hamba itu sedikit, amal hamba itu sedikit, tapi balasan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari apa yang kita amalkan. Wa taufiqi iyahu aktsaru min sa'ihi, dan taufikku kepada hambaku itu lebih besar dari usahanya. Apa itu taufik? Taufik itu adalah bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Niku artosipun taufik. Kalau hidayah itu proses awal. Kalau taufik setelah mendapatkan hidayah, kita tetap dibimbing istiqomah di dalam melakukan amal solih. Ini namanya taufik Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sering contohkan, pergi ke masjid pagi hari misalnya, ajeng sholat subuh, abote mboten umum, ajeng ikut kajian akad pagi, kadang nggih abot. Bar subuh enake langsung narik kemul nggih. Tapi Allah memaksa kita. Tapi kok yo tekan masjid. Niku namanya taufiknya Allah. Padahal kita berat sebenarnya. Maka itu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufiknya Allah. Kita berat untuk melangkah dalam kebaikan, tetapi Allah tetap melangkahkan kaki kita di dalam kebaikan itu. Itulah taufik Allah. Dan taufikku iyahu aktsaru min sa'i, lebih besar dari usahanya. Usaha kita kecil untuk taat kepada Allah, usaha kita kecil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya secara luas kepada kita. Fa in fa'ala khairan qalilan, meskipun hambaku itu melakukan sedikit kebaikan, jazaituhu bihi thawaban katsira, aku tetap memberikan pahala yang besar kepadanya. Niki Gusti Allah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in talaba minni at-taufiqa, jika hambaku itu memintaku at-taufiq, meminta taufik kepadaku, wal isti'anah, dan memohon pertolongan kepadaku, ala ta'ah, atas dasar ketaatan kepadaku, a'taituhu at'afa ma talaba,
aku akan memberikan kepada dia berlipat-lipat jauh dari apa yang ia minta. Kadang minta kita tidak terlalu banyak, tetapi Allah memberikan kepada kita jauh dari apa yang kita minta. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud dan kaumnya. Nah, kisah ini termaktub di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Anbiya ayatnya 58. Qalu, mereka mengatakan, Namrud dan kaumnya mengatakan, harriquhu wansuru alihatahum. Niki redaksi Al-Quran. Bakarlah dia, bakarlah Ibrahim itu, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhanmu itu. Nah, ini lucu, Tuhan kok ditolong. Tolonglah Tuhan-Tuhanmu itu. Kenapa begitu? Karena dulu ceritanya Nabi Ibrahim itu mempatahkan kepala-kepala berhala-berhala. Nah, kemudian mereka marah. Untuk menghentikan Nabi Ibrahim, bakar saja. Tolonglah itu berhala-berhala itu. Seharusnya dia memberikan pertolongan kepada kita, malah kita menolong mereka. Nah, ini berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Harriquhu, bakar dia. Apa firman Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Sebenarnya api ini pun enggan membakar Nabi Ibrahim sebagai orang yang soleh, Nabi Allah. Tapi karena sunnatullah, api itu kalau dibakar harus dia itu terbakar. Ini kan sunnatullah. Maka ia juga melaksanakan sunnatullah itu untuk tetap membakar siapa saja yang terkena sunnatullah itu, kecuali Allah berkehendak lain. Maka Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lepas itu sunnatullah, sunnahku itu, jadilah dingin. Apakah Nabi Ibrahim meminta? Nabi Ibrahim hanya mengatakan, disebutkan di dalam hadis, dikutip juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik pelindungku. Itu kata Nabi Ibrahim. Tidak memohon apa-apa, hanya mengucapkan itu. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tetapi karena ketaatan Nabi Ibrahim, karena ibadah Nabi Ibrahim, kedekatan Nabi Ibrahim, Allah sendiri yang turun tangan tanpa diminta oleh Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika kita melakukan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak minta pun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, bahkan jauh daripada apa yang kita minta. Jadi contohnya, misalkan pangapunten, mengajukan proposal murangan, misalkan mengajukan proposal pembangunan jalan. Ketika dihitung itu ternyata habisnya 50 juta misalkan. Proposal ditujukan kepada bupati, lewat kelurahan, lewat kecamatan, sampai akhirnya kepada bupati. Ditanya butuhnya berapa? Butuhnya 50 juta. Jangankan 50 juta, untuk morangan 1 miliar. Nah, ini sanepan. Allah itu nggih begitu. Butuh kita kadang-kadang sedikit, tetapi Allah melimpahkan kepada kita sesuatu yang berlimpah. Maka ini yang disebut dengan a'taituhu at'afa ma talaba. Aku memberikan kepada hambaku itu
berlipat dari apa yang ia minta. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, maka kuncinya apa di sana? Kuncinya adalah istighfar dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten tafsir, nama tafsirnya At-Tafsirul Munir, yang menulis Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau ulama kontemporer, lahir tahun 1932. Beliau meninggal belum lama, 2015 kemarin, 2015. Tetapi karyanya luar biasa, ulama yang luar biasa, tidak hanya ahli tafsir, tetapi ahli fikih. Buktinya apa? Ada karya beliau yang sangat terkenal, namanya Fiqhus Sunnah. Itu yang menulis adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, salah satu karya beliau adalah At-Tafsir Al-Munir, saking Mesir beliau. Nah, terjemahan dari kitab Fiqhus Sunnah, kalau Tafsir Munir saya belum tahu apa sudah ada terjemahannya. Fiqhus Sunnah itu dulu saya lihat di Salatiga, di toko buku 45 itu ada di sana. Fiqhus Sunnah terjemah. Kalau cari asli yang berbahasa Arab susah, karena tidak terlalu laku yang bahasa Arab. Saya tanya sendiri kepada penjual tokonya, kenapa kok tidak nyetok yang bahasa Arab? Karena tidak terlalu laku. Yang laku adalah yang terjemah. Ada karya beliau, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, langsung saja kepada matanya. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Hendaklah kamu mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar. Fa'akthiru minhuma. Dan perbanyaklah kedua itu, zikir la ilaha illallah dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Perbanyaklah membaca keduanya. Kenapa? Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini. Fa inna iblisa, sesungguhnya iblis itu, qala, ia mengatakan, iblis mengatakan, innama halaktun nasa bidzunubi, sesungguhnya aku hancurkan manusia itu dengan dosa-dosa. Jadi kita dibawa oleh iblis itu ke dalam maksiat-maksiat, ke dalam dosa-dosa. Akan tetapi apa? Wa ahlakuni. Akan tetapi manusia itu, mereka mampu menghancurkanku dengan apa? Bila ilaha illallah wal istighfari. Aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa mereka, akan tetapi mereka menghancurkanku dengan zikir la ilaha illallah dan istighfar. Maka kita dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Tetapi iblis ini dia tidak berputus asa, tidak berhenti sampai di situ. Dia masih tetap melakukan usahanya untuk menjerumuskan manusia. Bagaimana caranya? Falamma ra'aitu dzalika, maka ketika aku melihat manusia itu mereka berzikir la ilaha illallah dan beristighfar, ahlaktuhum bil ahwa, maka aku coba hancurkan mereka lagi dengan apa? Dengan hawa nafsu. Biarlah mereka zikir la ilaha illallah, tetapi tidak dengan dasar ketaatan kepada Allah, tetapi dengan dasar hawa nafsu mereka. Maka perlu kita mengorientasikan setiap apa yang kita lakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka berbuat sebaik-baiknya, melakukan amal sebaik-baiknya. Mereka menyangka mereka mendapatkan petunjuk dari Allah,
tetapi ternyata landasannya bukan ketaatan, tetapi landasannya adalah al-ahwa, hawa nafsu. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, wonten kitab tafsir Asy-Sya'rawi masih mengenai istighfar ini. Tafsir Asy-Sya'rawi ini ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau nggih ugi ulama kontemporer saking Mesir. Beliau tidak hanya ahli tafsir, tapi hampir segala bidang keilmuan tentang agama ini beliau ahli. Hafal sebagai ahli tafsir, beliau hafal Quran. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini umur 11 tahun. Lahir beliau ulama kontemporer ini tahun 1911. Jadi kalau Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang kita kutip di dalam tafsirnya, Tafsir Munir, itu lahir tahun 1935, beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini lahir tahun 1911. Ketika beliau menerangkan ayat Al-Quran surat Hud ayatnya 90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, dan kemudian taubatlah kepadanya. Beliau menerangkan, wa ma dumtum tastaghfirunahu 'anidz dzunubil madiyah, sepanjang kamu sekalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 'anidz dzunubil madiyah, terhadap dosa-dosamu yang telah lalu, wa tatubuna ilaihi, dan engkau sekalian, kamu sekalian bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bi alla ta'udu ila irtikabiha marratan ukhra, supaya kamu sekalian tidak melaksanakan dosa itu lagi. Artinya kita punya azam yang kuat, niat yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang kita lakukan. Maka apa yang terjadi? Fal haqqu subhanahu la yaruddu man qasada babahu. Maka fal haqqu yang benar, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaruddu man qasada babahu, tidak akan menolak siapa saja yang menuju kepada pintunya. Kita meminta, kita mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja yang mengetuknya, maka akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Terangkan di dalam tafsir ini, inna rabbi rahimun wadud, sesungguhnya Tuhanku rahim, maha penyayang, wadud, maha cinta, penuh dengan cinta. Kalau kita lihat di beberapa penerjemahan Al-Quran, itu inna rabbi rahimun wadud itu diterjemahkan dengan rahim itu yang maha penyayang, wadud itu yang maha pengasih. Menurut saya, saya itu secara bahasa kurang tepat kalau kita melihat terjemahan seperti itu. Sebab apa? Sebab mengasih, Allah itu maha pengasih. Mengasih belum tentu disayang. Kadang-kadang malah justru suruh cepat-cepat pergi. Ini saya kasih, cepat-cepat pergi sana. Ini tak kasih, jatahmu ini. Belum tentu ada rasa sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki juga kepada orang-orang yang tidak beriman, apakah Allah punya kasih sayang terhadap mereka? Tentu tidak. Hanya pengasih. Sedangkan wadud itu diambil dari kata wuddun. Wuddun itu artinya cinta. Maka wadud itu penuh dengan cinta terhadap hambanya. Sudah penuh dengan sayang, penuh dengan cinta terhadap hambanya. Li'anna maghfiratahu tasturul adzaba. Sebab ampunan Allah itu
tasturul adzab, menghalangi azabnya. Ketika kita istighfar, itu menghalangi azabnya Allah, balasan Allah kepada kita. Wa rahmatahu tamna'ul adzab, dan rahmatnya Allah itu mencegah daripada azabnya. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai permisalan yang agung di dalam hal ini. Apa itu? Naral ummah, kita melihat ada seorang ibu, walaha waladani, mempunyai 2 orang anak. Ini saya masih membaca tafsir Asy-Sya'rawi. Seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Awwaluhuma qadirun sariyun ya'ti laha bima turid. Yang satu, ada 2 orang anak. Yang satu qadirun, dia itu kuat. Sariyun, dia itu kaya, kuat, kaya. Ya'ti laha bima turid, ia bisa mendatangkan segala keinginan orang tuanya. Orang tuanya mau minta harta, dikasih berapapun ia minta. Orang tuanya minta apapun dikasih. Ini yang pertama, anak yang pertama. Anak yang kedua, wasani hima dhaifun faqirun. Yang kedua lemah, baik secara fisik, baik secara mental. Fakir, dia orang yang fakir. Fanajidu qalbal ummi daiman ma'a hadza dhaifil faqir. Maka kemana kecondongan hati ibu ini? Maka disebutkan di sini kecondongan ibu ini adalah kepada anaknya yang lemah dan fakir ini. Wa tuhanninu qalbal qawil qadiri 'alal faqir dhaif. Sedangkan ia melunakkan hati anaknya yang kuat ini untuk mencintai anak adiknya yang lemah ini. Artinya apa? Artinya di sini wal hubbu yaqtadil atfa ala qadri hajatil ma'tufi alaih. Bahwasanya cinta itu, kasih sayang itu mengharuskan untuk memberikan kasih sayangnya sesuai dengan hajat atau keperluan. Mana yang lebih dihajati? Yang lebih dihajati yang dhaif, yang fakir. Sebagaimana contoh, misalkan ada orang tua punya anak, yang satu masih TK, yang satu sudah kuliah. Dua-duanya minta uang saku. Apakah karena prinsip keadilan, yang kecil biasanya dikasih 2.000, yang besar juga dikasih 2.000? Karena prinsip keadilan, maka dua-duanya harus 2.000, kita kasih 2.000? Tentu tidak. Kalau yang kecil dikasih 2.000 untuk jajan, insya Allah cukup 2.000. Tapi yang besar, yang sudah kuliah dikasih 2.000, tentu tidak cukup. Maka biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula Allah. Allah cinta kita, maka keperluan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 2 orang berdoa, misalkan 2 orang alim berdoa, yang satu dikabulkan, yang satu seakan-akan tidak. Belum tentu ini tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin yang satu yang lebih membutuhkan. Maka di sini Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan wal hub yaqtadil atfa ala qadri hajatil ma'tufi alaih. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Maka menika sampun wancinipun. Maka yang terpenting adalah apa? Yang terpenting digarisbawahi di dalam kajian pagi ini adalah landasan apa yang kita amalkan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah, utamanya adalah la ilaha illallah, dan banyak beristighfar kepadanya. Menika ingkang saged kawula aturaken, mbok pilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.